Di mode sport ya, di depan terus menikung. Responsif sih. Wah, ini improvementnya dibandingkan dengan Ayla sebelumnya jauh banget sih rasanya. Check it out. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Tahun 2013, tepatnya 10 tahun yang lalu, kebijakan LCGC pertama kali diresmikan oleh pemerintah. Yes, kebijakan LCGC itu apa sih? Sebenarnya dia adalah kebijakan untuk memberikan subsidi pajak terhadap mobil yang comply terhadap kebijakan tersebut, yaitu mobil dengan cc yang kecil dan juga memiliki emisi yang rendah. Yes, salah satunya hadirlah Ayla, yang mana Daihatsu Ayla ini menjadi andalannya Daihatsu untuk kelas LCGC. 10 tahun berjalan, belum berganti generasi, dan akhirnya tepat 10 tahun Daihatsu Ayla sekarang semakin dewasa dan perubahannya revolusioner. Yes, seperti apa sih perubahannya, seperti apa beda-beda, dan apa aja variannya, harganya berapa, rasa berkendara seperti apa. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Daihatsu Ayla. Ya, Daihatsu Ayla akhirnya meluncur di pagelaran Gaikindo Jakarta Auto Week. Sebenarnya sudah meluncur atau sudah diperkenalkan lebih dahulu pada saat ya sebelum IMS waktu itu ya. Dia dipeluncurkan, diperkenalkan, tapi memang kita belum boleh melihat dalam kabinnya. Benar-benar ditutup waktu itu ya kabinnya, jadi kita belum bisa melihat secara detail. Spesifikasi mesinnya belum tahu juga seperti apa, varian-variannya belum tahu. Ya, ngomong-ngomong soal varian, mobil ini hadir dalam 5 varian. Mulai dari varian M, lalu pada varian X, dan juga varian R. Bedanya apa aja? Bedanya adalah varian mesinnya. M dan X hadir dalam varian 1000 cc, dan sedangkan yang R hadir dalam varian 1200 cc. Sebelah kami adalah yang varian tertinggi, varian R ADS. Harganya yang varian otomatisnya itu di 189 juta, sedangkan yang M yang paling terjangkau itu harganya di 134 juta rupiah. Bedanya apa aja sih? Kalau yang varian M itu memang belum ditampilkan di sini, tapi dia memang menggunakan velg yang masih kaleng gitu ya. Dia paling basic karena harga 134 juta. Masih masuk dalam kelas LCGC juga. Ada lagi naik ke atasnya lagi yang varian X. Varian X terbagi juga, ada yang X biasa dan juga ada yang X ADS. Nah, yang X biasa tampilannya seperti ini. Bentuknya tajam, bagus, lampunya memang sudah baru ya. Secara platform dia sekarang udah berbeda, sudah di NGA, Daihatsu New Global Architecture, jadi memang feel berkendaranya sudah pasti beda. Sedangkan yang varian X ADS, dia jauh lebih sporty dengan aksen-aksen dan tampang yang lebih menarik pada bagian bawahnya. Jadi bedanya tuh pada bagian yang X ADS dengan yang X biasa, ada pada bagian fog lamp-nya. Di bagian fog lamp itu kayak ada aksen untuk LED DRL-nya gitu di bagian bawahnya. Dengan lampunya juga memang sudah menarik banget. Tampangnya memang agresif sekali, sekarang benar-benar berubah, benar-benar drastis. Menurut kami ini ganteng sih tampang Ayla terbaru, membuatnya terlihat memang sekarang semakin dewasa. Tetap compact bentuknya sih, tapi secara dimensi dia sebenarnya bertambah. Dan dia sekarang juga sudah semakin rigid katanya. Nah, kalau di samping kami adalah yang varian R. Varian R ini adalah varian tertingginya. R juga ada 2. Dia dibedakan dengan mesin, dia pakai mesin 1200 cc. Ada yang R ADS, ada yang R biasa. Samping kami adalah R ADS. Di R ADS ini dia sudah mendapatkan lampu yang sudah LED dengan LED positioning lamp di bawahnya. Dengan lampu sen yang memang masih bohlam di tengahnya. Dan di bawahnya ini ada
DRL gitu ya, bagus aksennya. Ini adalah yang varian ADS, jadi kayak top of the line-nya. Di bagian grillnya, dia diberikan kayak aksen diamond-diamond gitu ya. Bagus gitu, aksennya kalau kita pegang, itu terasa gitu. Nice banget. Di belawanya dia hitam, diwarna hitam dengan tajam banget gini, potongan garis bodinya tuh tajam di bawah sini. Dan ada emblem emboss ADS di bawah sini dengan aksen karbon di bawahnya. Overall di depan memang terasa sporty sekali, tampilannya menarik, berbeda jauh dengan perubahannya drastis banget dari Ayla generasi sebelumnya. Kita lihat bagian samping. Di samping sini, velgnya mulai dari yang varian X sampai varian R ini semuanya sama. Dia menggunakan 175, 65, R14, semuanya 14 inci, tidak ada perbedaan. Bahkan desainnya juga sama, mirip semua. Dia kayak pakai aksen warna grayish gitu, bagus. Untuk varian yang tertinggi R1200 ADS ini, dia pakai ban Campiro Eco, jadi memang ban untuk efisiensi. Pada bagian samping, dia sudah sekarang pakai keyless entry, jadi nice banget. Dengan kunci yang seperti ini, jadi bagus, dia sekarang sudah keyless entry dan pastinya sudah keyless start stop. Ini pertama kali untuk Ayla, jadi worth it banget, value-nya bagus. Kalian perhatikan ya, sekarang Ayla kayak sedikit lebih membesar secara dimensi. Dia kelihatan pada bagian belakang sini juga dia kayak lebih menggembung ke belakang, jadi kayak lebih berisi dan lebih berotot gitu rasanya. Nice banget. Spionnya juga sekarang semakin membesar, tapi memang dia masih manual spionnya. Gak apa-apa, aman tapi ya. Tidak terlalu tinggi dengan ground clearance di 160 mm. Menurut kami ground clearance 160 mm masih sangat cukup. Tidak ketinggian untuk sebuah hatchback, tapi tidak terlalu rendah juga. Jadi masih cukup bisa men-tackle jalanan Indonesia pastinya. Pada bagian belakang, dia diberikan garnish untuk yang varian RDS ini dengan lampu-lampu yang memang masih didominasi dengan bawah lampu. Nah, ini varian Ayla R. Dia memang yang varian R, varian tertinggi. Dengan ini logonya Astra Daihatsu dan CVT VVT-i gitu. Dia sudah ada kamera mundur, dilengkapi di belakang sini. Dia sekarang akhirnya untuk buka bagasinya tidak perlu lagi dari dalam pakai tuas gitu ya. Sekarang sudah dari belakang dan bahkan ada akses untuk keyless entry-nya juga. Jadi keyless entry-nya juga bisa dari belakang sini. Dan tombolnya juga sudah elektrik. Wow, rasanya tuh much premium gitu rasanya. Wah, menarik sih. Bagasinya sendiri meningkat 33 liter, sekarang 265 liter. Ini kelihatan ya jadi lebih besar. Dia karena memang sedikit jadi lebih lebar, dia membuat bagasinya jadi lebih praktikal. Jadi kalau kalian suka sama membawa barang, mobil ini, meskipun dia sebenarnya untuk kelas dalam kota lah ya, city car kan sebenarnya. Tapi mobil ini masih siap banget memenuhi kebutuhan kalian misalnya kalau pakai harus keluar kota. Nice. Ban serepnya dia sebenarnya size-nya sama, tapi memang bukan pakai velg yang sama, dia pakai velg kaleng gitu. Oke. Kita lihat pada bagian interiornya. Ya, sekarang bagian belakang legroom wise, ya dia masih tetap baik ya seperti pendahulunya. Ini posisi duduk kami. Ini varian tertingginya. Headroom juga baik karena dia meskipun sekarang lebih melandai gitu ya, tapi tetap oke. Dan kalau dibandingin sama rival-rivalnya yang mengurangi atau meng-downgrade, power window ini masih ada. Dan juga ada sebuah cup holder yang cukup banyak di sini. Sebuah cup holder lagi ada di tengah sini. Bagus banget. Dan untuk yang varian ADS juga diberikan aksen warna merah-merah seperti ini pada bagian fabriknya, pada bagian fabric joknya ya. Nice. Dan hand gripnya juga sudah retractable dengan lampu yang diletakkan di tengah sini. Jadi seluruh kabin bisa tercapai lampu ini. Jadi bukan cuma di depan aja. Kalau yang dulu kan Aylanya dia lampunya hanya ada di bagian tengah aja depan. Kalau sekarang ditaruhnya di tengah sini, bukan di depan sana. Dan bagian depan interiornya bener-bener baru sekarang, udah berubah drastis. Dia ini menurut kami perubahannya bagus banget sih. Kalau dulu tuh terlihat bland, sekarang terlihat drastis banget, kayak revolusioner sih memang rasanya. Jadi kalau untuk yang varian, kebetulan yang dipamerkan hanya varian X sama varian R aja, X ADS dan X biasa, dan juga R pun dan juga R ADS. Kalau yang X biasa, dia head unitnya seperti ini desainnya. Dia bentuknya seperti ini, ya kelihatan basic. Kalau yang XADS dia sedikit lebih bagus. Dia dari Kenwood head unitnya, sudah lengkapi dengan Bluetooth juga, USB juga, aux juga. Jadi kalian juga bisa mendapatkan banyak banget entertainment. Untuk yang XADS dan juga RADS di tengah sini diberikan emblem ADS juga, jadi kayak feel special dengan kursi yang juga berwarna merah-merah gini, nice banget ya. Speedometernya
speedometernya dia, yang paling kiri ada tachometer, tengahnya adalah speedometer, dan yang paling kanan MID. Dan MID-nya sudah individual door warning. Jadi meskipun masih monokrom warnanya amber ya, ini tapi kita bisa mengetahui mana pintu yang terbuka. Jadi pintu kiri terbuka, pintu kanan yang terbuka, kanan belakang atau kiri belakang, individual. Jadi nice banget, lengkap ya, bagus. Dia sudah dilengkapi dengan start stop untuk yang varian R ADS. Untuk yang X dia masih pakai kunci. Tapi untuk yang R ADS dia juga dilengkapi dengan head unit yang cukup besar ini dengan fitur yang cukup banyak, Bluetooth, aux, USB, dan Apple CarPlay dan juga Android Auto gitu. Nice banget. Di tengah sini spionnya memang belum dilengkapi dengan sun visornya, belum dilengkapi dengan kaca. Tapi untuk pengaturan-pengaturan, setirnya sekarang sudah bisa tilt. Yes, jadi kalian bisa lebih mendapatkan posisi mengemudi yang paling pas. Untuk pengaturan kursinya juga sudah bisa recline, maju mundur. AC-nya juga sudah digital dengan adanya mode Max Cool. Jadi kalau kalian bisa kepanasan langsung tinggal pencet aja Max Cool, tus gitu. Ini varian transmisi yang CVT. Dia ada tidak hanya sampai D atau S aja, dia juga ada mode B. B ini untuk brake, jadi untuk menggunakan engine brake. Jadi yang S untuk yang sport, jadi transmisinya lebih agresif gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal transmisi, ada baiknya kita bahas soal mesinnya. Let's go, kita lihat mesinnya yuk. Pada bagian mesin, dia ada dua varian mesin, ada yang 1000 cc, ada yang 1200 cc. Yang 1000 cc itu dia varian M dan juga X. M dan X itu pakai mesin 1K RVE dengan tenaga 67 PS dan torsinya di 89 Nm. Tenaga dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 5 percepatan atau CVT untuk yang X. Untuk yang R, dia pakai 1200 cc dengan kode baru, mesinnya bener-bener baru, kodenya WAVE. Mesin yang dipakai juga di Daihatsu Rocky, dia pakai mesin 3 silinder 1200 cc dengan tenaga 88 PS, torsinya di 113 Nm. Tenaga dialirkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi juga, 5 percepatan manual dan juga CVT. Yes, sekarang untuk otomatisnya sekarang semua sudah CVT. Dan di mesin barunya itu kami pernah merasakan di Daihatsu Rocky. Di Daihatsu Rocky itu raungannya mantep sih dan galak gitu ya, karakternya tuh dia galak gitu, tapi tetap efisien. Jadi sepertinya itu yang mau coba didapatkan di Daihatsu Ayla terbaru ini. Kami penasaran, bagaimana sih rasa berkendara dari Daihatsu Ayla terbaru ini? Kita coba aja yuk, let's go! Oke, sekarang kita udah test drive dari Ayla varian tertinggi. Ini adalah yang varian R 1200 ADS, yes. Gimana rasanya? Jujur menurut kami getarannya nggak terlalu terasa ya. Ini lebih soft sih, apalagi ketika misalnya kita lepas gas. Nah baru sih mulai dia, kalau udah mulai yang ini mulai masuk lagi mirip. Karakternya itu mirip dengan Ayla yang varian 1000 cc yang memang gerasi sebelumnya juga 3 silinder. Memang sekarang jadi pakai 3 silinder. Tapi pernah kami coba di Rocky itu memang mesinnya ini galak. Nah kita coba ini agak lurusan nih kebetulan. Galak banget loh, ini udah nempul di bejek dikit gitu doang. Jadi memang ini itu mungkin yang coba didapatkan dari Ayla terbaru ini dengan mesin yang baru meskipun pakai 3 silinder. Tapi kalian nggak perlu takut karena sekarang mesinnya malah jauh lebih responsif dan pastinya dengan 3 silinder itu jauh lebih efisien. Wah, ini kita coba ya mobilnya. Nah, kita ngelewatin beberapa kali speed bumps di sini. Dan menurut kami ini sekarang bandingannya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Memang bukannya empuk banget ya, tapi bukan yang sampai keras seperti pendahulunya gitu. Ini sudah jauh lebih empuk dibanding pendahulunya, tapi ini rasanya sudah jauh lebih soft, lebih enak, tapi bukan yang sampai keempukan banget gitu. Ini enaknya ada speed bumps lagi, kita coba. Masih ada kayak hentakan dikit, jeduk. Masih ada, tapi memang bukan yang sampai kayak mengganggu keras banget gitu, enggak. Ini menurut kami malah sudah much refine ya. Mungkin ini salah satu alasan kenapa penggunaan DNGA itu sangat dibutuhkan di mobil ini. Karena memang ini bener-bener sekarang dengan ada DNGA, sekarang dia setirnya juga lebih enak, bodinya juga sekarang jauh lebih rigid. Dan apalagi kalau melewati beberapa speed bump sekarang sudah jauh lebih mature gitu rasanya suspensinya. Belum sampai memang tahap rasanya kayak mobil Eropa sih, tapi
Aduh, enak banget sumpah tarikannya. Kami suka sih. Bagaimana coba kalau di mode sport ya, di depan terus menikung. Jauhin dikit. Responsif sih mobil ini. Wah, menarik. Jadi jujur menurut kami sekarang jauh lebih menarik dan tarikannya juga jauh lebih enak dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang pasti rasakan adalah juga sekarang turning radiusnya juga lebih baik di 4,4 meter saja. Jadi kalau kalian ingin berputar balik atau bermanuver dengan mobil ini jauh lebih mudah ya. Dan setirnya tuh kalau kita bisa bilang dia direct dan juga apa ya, biasanya mobil-mobil kecil kelas seperti ini EPS-nya, electric power steering-nya biasanya ada sedikit pengurangan, tapi tidak di mobil ini gitu. Ini bisa kita belok cepat ya. Nah, bagus gitu dan pastinya setirnya balik lah ya. Jadi sudah enak gitu. Kita lihatin beberapa jalanan rusak. Lihatin. Dan yang suspensinya juga enak sih, gak terlalu keras. Jadi kalau kalian pakai ini ke dalam kota dan segala macamnya, pakai untuk daily, kami ini tidak akan mengganggu sih. Apalagi sekarang pengaturan setirnya sudah bisa tilt ya. Kalau dulu kan sama sekali belum bisa ya. Dan pengaturannya juga sudah bisa diatur dengan enak. Jadi kalian bisa mendapatkan feel berkendara yang sudah jauh lebih baik di mobil ini gitu. Nice banget sih. Wah, ini improvementnya dibandingkan dengan Ayla sebelumnya jauh banget sih rasanya. Enak, menyenangkan banget rasanya kalau narik gas gitu juga. Bisa disimpulkan bahwa sekarang Ayla benar-benar berubah drastis. Perubahan yang diberikan kepada all new Daihatsu Ayla ini sekarang udah jauh banget, revolusioner. Memang setelah 10 tahun kemunculannya, dia sekarang sudah semakin dewasa. Dan memang kedewasaannya itu membuatnya sekarang semakin enak lagi. Apalagi dengan platform DNGA ini sekarang nyetirnya udah makin enak. Udah tidak terasa lagi seperti layaknya LCGC. Dan menurut kami, out of dua mobil Ayla ini, 1200 dengan 1000, sepertinya yang varian 1000 ini akan menjadi varian yang paling laris deh kayaknya. Karena value for money yang diberikan varian X ADS yang 1000cc ini menarik banget. Sudah dilengkapi dengan styling yang mirip dengan yang varian 1200R itu, dan juga dia sudah dilengkapi dengan traction control juga, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti Bluetooth, USB, semua segala macamnya juga sudah ada hingga varian yang 1000cc X ini. Tapi balik lagi ke pilihan kalian tertarik yang mana, yang mendapatkan performa lebih tinggi, bisa ke yang varian R1200 itu. Yes, so kesimpulannya, ini sekarang benar-benar Ayla adalah mobil LCGC yang paling value for money di kelasnya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Daihatsu ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan selama pagelaran JAW, kalian akan mendapatkan tambahan promo menarik seperti kaca film, karpet, dan juga UPPF. Pilih sendiri bonus buat kalian. Oke, kunjungi aja website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.